kedua, pada zaman pemerintahan Belanda setelah VOC, setelah VOC dibubarkan, Gubernur Komisaris Jenderal harus memulai pendidikan dari dasarnya karena pendidikan masa zaman VOC berarti dengan kegagalan total. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu sistem pendidikan Islam pada masa penjajahan kolonial Belanda. Di sini ada 3 pembahasan. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga dengan Bumi Putra. Karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada 3 macam, yaitu sistem pendidikan peralihan Hindu Islam, sistem pendidikan surau atau langgar, dan yang terakhir sistem pendidikan pesantren. Selanjutnya yaitu pengaruh kebijakan kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam. Beberapa dampak dari kebijakan kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam antara lain: 1. Pembatasan akses pendidikan. Belanda memberlakukan kebijakan yang membatasi akses pendidikan Islam, terutama di tingkat pendidikan formal. Yang kedua, penekanan terhadap pendidikan modern. Yang ketiga, penindasan terhadap ulama dan pesantren. Dan yang terakhir, pembentukan lembaga pendidikan resmi. Dampak dari kebijakan kolonial Belanda ini menyebabkan terjadinya penurunan kualitas pendidikan Islam di Indonesia pada masa tersebut. Yang terakhir yakni kesimpulan, pendidikan selama penjajahan Belanda dapat dibedakan ke dalam 2 periode besar, yaitu pada masa VOC dan masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa VOC yang merupakan sebuah komersial perusahaan dagang, kondisi pendidikan Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam ini disebut juga dengan Bumi Putra karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada 3 macam, yaitu pendidikan Islam peralihan Hindu Islam, sistem pendidikan surau atau langgar, dan sistem pendidikan pesantren. Kebijakan kolonial Belanda memiliki dampak yang signifikan terhadap pendidikan Islam Indonesia. Pada masa kolonial, Belanda melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengontrol pendidikan Islam di Indonesia. Beberapa dampak dari kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam di antara lain yang sudah disebutkan sama satu tadi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi pada kelompok kami. Mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Ada yang ditanyakan nggak? Kok bingung? Kencana.
Ya, saya komentar saja bahwa yang menjajah sampean pertama kali menjajah Nusantara itu bukan sebuah bangsa. Ini beda ya, jauh lebih hina lagi sesungguhnya yang dialami Indonesia daripada Palestina. Kalau Palestina itu dijajah oleh sebuah bangsa yang namanya bangsa Israel atau suku bangsa Yahudi yang menjajah sampean, nenek moyang sampean itu hanya sebuah usaha dagang. Usaha dagang namanya VOC. Saya tak habis pikir, bagaimana mungkin sebuah perusahaan bisa menjajah sebuah bangsa? Iya. Dan dalam konteks ini, saya ingat ucapannya Gus Dur. Bangsa ini penakut, bangsa ini penakut. Dan sejarah membuktikan kepada kita bahwa sepanjang lebih dari 100 tahun sebuah perusahaan dagang, ini kita tahu perusahaan dagang olahan Indonesia, kerupuk miskin tahu ya, kerupuk Opil. Jadi sebuah perusahaan namanya kerupuk Opil bisa menjajah sebuah bangsa, kan luar biasa loh. Baca sejarah bangsamu bahwa kita itu dijajah oleh sebuah perusahaan kerupuk Opil di Belanda, itu bisa menjajah sebuah bangsa. Dan sahabat-sahabat sekalian, penjajahan itu sejak dari awal abad ke-17 sampai pada pertengahan abad ke-19, baru kemudian penjajahan atas Hindia Belanda itu diganti oleh pemerintah Belanda sendiri, diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda sendiri. Nah, sepanjang era-era penjajahan itu, bangsa Belanda memang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, tapi bukan untuk kalangan bumi putra secara umum, tidak, bukan untuk kalangan rakyat Indonesia secara umum. Yang pertama, Belanda juga mendirikan lembaga pendidikan, tetapi dengan tujuan utama apa? Tujuan utama mendirikan lembaga pendidikan ini adalah pertama, mendidik para priayi kalangan atas yang mau bekerja sama dengan Belanda, yang nantinya akan dipekerjakan sebagai pegawai-pegawai administratif Belanda. Yang pegawai administratif yang untuk nyatat-nyatat, nulis-nulis itu. Tujuan pendidikan Belanda itu. Yang kedua, juga untuk menyebarkan agama Kristen yang dinamakan dengan misionari. Mengapa? Belanda beranggapan ideologinya orang Islam adalah ideologi yang berpotensi untuk menimbulkan ancaman atau pemberontakan terhadap kekuasaan Belanda. Maka Belanda mendirikan sekolah-sekolah ini. Dan mengapa tidak seluruh rakyat bumi putra boleh masuk ke dalam lembaga pendidikan Belanda? Yang pertama karena biaya. Yang kedua, Belanda paham pendidikan itu investasi yang paling mahal. Pendidikan, ya, menanam padi itu bisa tumbuh dalam jangka waktu 4 bulan. Okay. 4 bulan panennya. Tapi menanam manusia belum tentu bisa hasil dalam konteks waktu 10 tahun. Menanam manusia itu seumur hidup. Begitu pula sampai nanti ketika sampai memiliki anak. Okay. Anak itu investasi sampean, dan mendidik anak adalah investasi yang paling mahal. Belanda paham bahwasanya pendidikan itu harganya mahal banget. Oleh karena itu pendidikan yang didirikan oleh Belanda tidak kemudian dibangun untuk seluruh masyarakat bumi putra. Hasil pendidikan itu sudah bisa dipahami ya. Dia sampean cuma bangun sawah, dia sampean bangun warung, saulan warung jadi. Keuntungannya bisa langsung dirasakan ketika sampean sudah berjualan pada bulan berikutnya, berarti wis mlebu kantong. Paham ya Anggi? Tapi jika sampean menaruh investasi berupa anak disekolahkan, nggak bisa dalam waktu 1 tahun
tahun anak itu memberi manfaat berupa materi pengabdian kepada sampean, tidak bisa. Baru setelah anak itu dewasa, menikah, jadi wong, dulu jadi gorila. Nek anak itu jadi wong, baru ono hasilnya nang wong tua, ngekei nang wong tua. Apakah engkau sekarang Rofi, aku tanya, sudah mampu memberikan hasil pada orang tuamu per bulan? Belum. Padahal orang tuamu telah menanamkan investasi kepadamu sejak SD sampai kuliah. Berapa tahun sebulan? Orang tuamu biaya mengeluarkan investasi berapa? 15 tahun belum hasil. Belanda juga berpikir demikian, mendirikan lembaga pendidikan. Loh, hasilnya itu suwe. Hasilnya suwe. Beda dengan mendirikan pabrik gula. Dirikan pabrik gula sekarang, tahun depan sudah kembali dengan untungnya kan? Dan keuntungan akan berjalan terus menerus. Bisa dipahami tajuknya. Mengapa Belanda tidak mendirikan sekolah secara merata untuk seluruh bangsa Indonesia pada awal penjajahannya, VOC itu loh, ya. Baru pada saat politik etis tidak dilaksanakan, Belanda kemudian mendirikan lembaga pendidikan lebih merata. Karena Belanda berpikir mendirikan sekolah itu hasil keuntungannya suwe. Beda dengan mendirikan pabrik gula, beda dengan mendirikan persawahan dan perkebunan. Keuntungannya langsung didapat, langsung bisa dibawa ke negeri Belanda sana. Kalau hasil perkebunan, tapi hasil berupa manusia, bisa ada dua kemungkinan. Saya mendidik engkau Anggi, padahal Anggi ini penjajah. Contoh ya, aku mendidik engkau Anggi, ada dua kemungkinan. Aku mendidik engkau Anggi, engkau menjadi pintar, kemungkinannya itu. Engkau memberontak kepadaku atau engkau patuh dan membantu aku. Ya. Ini jika engkau menanam investasi di bidang pendidikan, dia bisa saja patuh dan membantu aku, atau malah pintarnya itu, kepintarannya setelah dididik itu digunakan untuk melawan aku. Mengapa? Karena saya dijajah di negeri ini. Itu pemikiran Belanda. Maka Belanda pada masa-masa VOC, pada masa-masa penjajahan VOC sebelum politik etis ini, seharusnya makalah ini yang jauh duluan tadi ya. Baru kemudian politik etis. Maka VOC ketika mendirikan sekolah itu sesungguhnya gak sepiro niat. Sekolah-sekolah itu adalah sekolah-sekolah untuk menghasilkan tenaga pegawai Belanda, bukan untuk menghasilkan bangsa yang cerdas. Ingat ya, bukan untuk menghasilkan bangsa yang cerdas. Mereka diberi pelajaran yang terkait dengan kepentingan Belanda. Diajari ilmu dagang agar bisa membantu perdagangan Belanda. Diajari ilmu geografi agar mampu membangun jalan untuk kendaraan-kendaraannya Belanda. Diajari bahasa Belanda agar supaya mereka bisa berkomunikasi dengan Belanda. Diajari agama Kristen agar supaya mereka bisa tercabut dari keyakinan agamanya sendiri. Karena dalam pandangan Belanda, sejauh mereka ini belum bertingkah laku seperti Belanda tidak akan bisa bekerja sama dan menjadikan mereka sebagai teman baik untuk menjajah negerinya sendiri. Ini disebut sebagai politik asosiasi. Ini penting, nanti akan jadi pembicaraan ini. Politik asosiasi ini juga bisa dipraktekkan dalam kegiatan politik sehari-hari. Itu sudah cukup, Mbak. Nah. Ini